Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya selaku moderator izin untuk menyampaikan presentasi pada kelompok kami untuk malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 2 akan membawakan tentang teori perkembangan kognitif yang dibawakan oleh Jane Page. Untuk saya sendiri, saya Nur Rahman selaku moderator dan teman saya yang bernama Nama saya Pavela. Saya Agus Triharyono. Saya Rahma Puspita Widyadana. Saya Dina Nur Ahmadani. Saya Tiki Liana. Saya Imra Atunaja. Saya Inuna Fisah. Baik, di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang teori perkembangan kognitif yang dibawakan oleh Jane Page. Tak lupa pula, salawat salam, mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang pada malam hari ini kami dari kelompok 2 tidak ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, dalam teori perkembangan kognitif ini, kami memiliki beberapa subtema. Yang pertama ada biografi itu sendiri, kedua ada tahapannya, ketiga ada struktur, keempat ada sistematika, dan kelima ada faktornya. Boleh di next. Baik, di sini saya akan membacakan dulu apa itu teori perkembangan kognitif yang dibawakan oleh Jane Page. Teori perkembangan kognitif Jane Page atau teori Page membahas perkembangan intelektual dan kognitif. Teorinya menunjukkan bahwa kecerdasan perubahan atau berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Teori Page berfokus pada anak-anak, mulai dari dia lahir hingga remaja, dan menjelaskan berbagai tahapan perkembangan, termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Boleh next. Dan yang subtema pertama itu adalah biografi tentang Jane Page. Next. Nah, saya akan membacakan biografinya terlebih dahulu. Beliau bernama Jane Page, lahir 19 Agustus tahun 1896 di Neuchâtel, Swiss. Beliau wafat pada tanggal 16 September tahun 1980 di Jenewa, Swiss. Beliau mempunyai ayah yang bernama Arthur Page, seorang profesor dengan keahlian spesialis sejarah abad pertengahan. Beliau juga memiliki ibu yang bernama Rebecca Jackson, yaitu seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Beliau juga mempunyai seorang istri yang bernama Valentine Chatenay. Dan beliau dikaruniai 3 orang anak yang bernama Jacqueline Page, Lauren Page, dan Lucienne Page. Beliau menempuh pendidikan pada University of Neuchâtel dan University Zurich. Boleh next. Nah, beliau merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernest von Glasersfeld, beliau juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karya beliau pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Boleh next. Nah, untuk subtema kedua adalah tahapan kognitif yang dibawakan oleh teman saya. Silahkan, dan dapat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Ada 4 tahapan perkembangan menurut Piaget, yaitu yang pertama, tahap sensori atau tahap sensori motorik. Tahap ini berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun. Selama periode ini,
bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui pengalaman sensor, yaitu melihat dan mendengar, serta tindakan motorik, yaitu menggapai dan menyentuh. Pada usia antara 1 sampai 4 bulan, bayi mengandalkan reaksi sirkular primer, yaitu tindakan atau gerakan yang ia buat sebagai respons dari tindakan sebelumnya dengan bentuk yang sama. Pada usia 4 sampai 12 bulan, bayi beralih pada reaksi sirkular sekunder, yaitu berisi tindakan yang berusaha terlibat dengan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, ia berusaha mempelajari prosedur dan cara kerja sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya dan mengusahakannya agar terus bertahan. Dengan cara ini pula, ia mulai belajar mengingat objek secara permanen. Pada 1 sampai 2 tahun, anak-anak menggunakan reaksi sirkular tersier, yaitu mempertahankan hal-hal yang menarik, akan tetapi dengan variasi yang lebih tetap. Piaget percaya bahwa pencapaian kognitif yang penting di usia bayi adalah objek permanens, yaitu bahwa pemahaman objek dan kejadian terus eksis, bahkan ketika objek dan kejadian itu tidak dapat dilihat, didengar, atau disentuh. Menjelang akhir periode sensori motor, anak bisa membedakan antara dirinya dan dunia sekitarnya, serta menyadari bahwa objek tetap ada dari waktu ke waktu. Tahapan yang kedua adalah tahapan praoperasional. Dimulai sekitar usia 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap ini merupakan tahap pemikiran yang lebih simbolis namun tidak melibatkan pemikiran operasional. Tahap ini lebih bersifat egosentris dan intuitif. Pemikiran praoperasional terdiri dari dua subtahap, yaitu tahap fungsi simbolis dan tahap pemikiran intuitif. Yang pertama yaitu fungsi simbolis. Anak kecil secara mental mulai mempresentasikan objek yang tidak hadir dan memperluas dunia mental anak hingga mencakup dimensi-dimensi baru. Contohnya seperti perkembangan bahasa yang mulai berkembang dan kemunculan sikap bermain anak. Yang kedua yaitu pemikiran intuitif adalah subtahap kedua, dimulai pada usia 4-7 tahun. Piaget menyebut tahap ini sebagai intuitif karena anak-anak tampaknya merasa yakin terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka, namun tidak menyadari bagaimana mereka bisa mengetahui apa-apa yang mereka ketahui. Artinya, mereka menyatakan bahwa mereka mengetahui sesuatu tanpa menggunakan pemikiran rasional. Contohnya seperti mereka sulit untuk menempatkan benda atau sesuatu ke dalam kategori yang pas. Selanjutnya, materi tahapan yang ketiga yaitu akan dibawakan oleh Dinda. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tahapan konkret. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. Tahapan operasi konkret terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasi sesuatu itu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem yang abstrak. Pertama, itu dimulai dari usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun ini, disebut tahap progressive decentering. Tahapan ini itu akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Selanjutnya, usia 7-8 tahun. Tahap ini mengembangkan kemampuan mempertahankan ingatan terhadap substansi. Selanjutnya, usia 9-10 tahun. Pada usia ini itu ada tahap mengasah kemampuan mempertahankan ingatan.
page juga ada contoh percobaan, yaitu meminta anak untuk memahami hubungan antar kelas. Salah satu tugas itu disebut seriation, yakni operasi konkret yang melibatkan stimuli pengurutan di sepanjang dimensi kuantitatif. Untuk mengetahui apakah murid dapat mengurutkan, seorang guru bisa meletakkan 8 batang lidi dengan panjang yang berbeda-beda secara acak di atas meja. Guru kemudian meminta murid untuk mengurutkan batang lidi tersebut berdasarkan panjangnya. Pemikiran operasional konkret dapat secara bersamaan memahami bahwa setiap batang harus lebih panjang ketimbang batang sebelumnya atau batang sesudahnya, harus lebih pendek dari sebelumnya. Aspek lain dari penerapan tentang hubungan antar kelas adalah transitivity, yaitu kemampuan untuk mengkombinasi hubungan secara logis untuk memahami kesimpulan tertentu. Next. Selanjutnya itu adalah karakteristik dari tahap operasi konkret. Yang pertama, reversibility itu adalah aspek berpikir yang sangat penting menurut Piaget, yaitu kemampuan untuk mengubah arah dalam berpikirnya sehingga dapat kembali ke titik awal. Yang kedua ada conservation, yaitu menyadari sesuatu dapat memiliki sifat yang sama. Selanjutnya ada seriation, yaitu penempatan item dalam urutan. Yang terakhir ada classification, yaitu merupakan perbedaan antara dua item. Selanjutnya ada kemampuan bahasa. Yang pertama memahami bahasa verbal, yang kedua yaitu memahami hal-hal konkret. Next. Tahapan yang kedua yaitu adalah tahapan yang terakhir yaitu adalah tahapan formal. Tahapan operasional formal ini terjadi dalam rentang usia 11 tahun sampai dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Pada tahapan ini usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Karakteristiknya itu adalah yang pertama berpikir abstrak, kedua mampu melakukan self-reflection, yang ketiga membayangkan peran orang dewasa, yang terakhir menyadari dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kemampuan bahasanya, yang pertama bahasa lebih berkembang, lalu yang terakhir dapat mengapresiasikan ide-ide dalam bahasa. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan subtema kedua. Sekarang kita masuk dalam subtema ketiga, yaitu tentang struktur kognitif individu. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang struktur kognitif individu. Next. Pitch mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, artinya dalam bentuk kemampuan sensor motorik. Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak menggunakan skema asimilasi, akomodasi, organisasi, dan juga ekuilibrasi. Dengan kemampuannya itu, balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan diperoleh kemudian, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Kemampuan-kemampuan ini disebut dengan pitch dengan skema. Kedua ada asimilasi. Sebagai contoh, seorang anak tahu bagaimana cara memegang mainannya dan membawa mainan itu ke mulutnya. Dia dengan mudah membawakan skema ini. Lalu ketika dia bertemu dengan benda lain, katakanlah jam tangan ayahnya, dia dengan mudah dapat menerapkan skema, ambil dan bawa ke mulut terhadap benda lain tersebut. Peristiwa ini oleh Pitch disebut dengan asimilasi. Yakini pengasimilasian objek baru kepada skema lain. Ketiga ada akomodasi. Ketika anak tadi bertemu lagi dengan benda lain, misalnya sebuah bola, dia tetap akan menerapkan skema, ambil dan bawa ke mulut. Skema ini tidak akan berlangsung dengan baik, karena bendanya sudah jauh berbeda. Oleh karena itu, skema pun harus menyesuaikan diri dengan objek yang baru. Peristiwa ini disebut dengan akomodasi, yakni pengakomodasian skema lama terhadap objek baru. Selanjutnya,
Asimilasi dan akomodasi adalah dua bentuk adaptasi, istilah pitch yang kita sebut dengan pembelajaran. Cara kerja asimilasi dan akomodasi bertugas menyeimbangkan struktur pikiran dan lingkungan, menciptakan porsi yang sama di antara keduanya. Jika keseimbangan ini terjadi, maka tercapailah pada suatu keadaan ideal atau equilibrium. Dalam penelitiannya pada anak-anak, Pitch mencatat adanya periode di mana asimilasi lebih dominan atau akomodasi yang lebih dominan dan di mana keduanya mengalami keseimbangan. Baik, terima kasih untuk penjelasan subtema kedua. Ketiga, mari kita lanjut untuk subtema keempat tentang sistematika proses perkembangan kognitif. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya bersama Agus Tri Haryono akan menjelaskan mengenai sistematika proses perkembangan kognitif. Sistematika progres perkembangan kognitif ini terbagi menjadi 3 proses, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua adaptasi, dan yang ketiga ekwilibrasi. Organisasi bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam sistem-sistem. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya organisasi adalah sistem pengetahuan atau cara berpikir yang disertai dengan pencitraan realitas yang semakin akurat. Contohnya pada anak-anak yang baru berumur 4 bulan, ia mampu untuk menatap dan menggenggam objek. Setelah itu, ia akan berusaha mengkombinasikan dua kegiatan tersebut, yaitu menatap dan menggenggam, dengan menggenggam objek-objek yang ia lihat. Dalam sistem kognitif, organisasi memiliki kecenderungan untuk membuat struktur kognitif menjadi semakin kompleks. Contohnya yaitu gerakan refleks menyedot pada bayi, yaitu ketika otot pada pipi dan bibir yang menimbulkan gerakan menarik. Yang kedua ada adaptif. Adaptif diartikan sebagai cara anak untuk menyesuaikan skema sebagai tanggapan atau lingkungan atas lingkungan. Adaptasi ini dilakukan dengan 2 langkah, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi memahami pengalaman baru berdasarkan skema yang sudah ada. Contohnya seorang individu dikatakan melakukan proses adaptasi melalui asimilasi. Jika individu tersebut telah menggabungkan informasi baru yang ia terima ke dalam pengetahuan yang telah mereka miliki, seperti contohnya pada ketika seseorang memberi bayi sebuah objek kecil, seperti boneka Barbie atau sebagainya, yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, tetapi menyerupai objek yang sudah tidak asing lagi bagi bayi tersebut. Maka ia mungkin akan memegangnya, menggigitnya, dan membantingnya. Dengan itu, bayi tersebut telah menggunakan skema yang ada untuk mempelajari benda yang belum dikenalinya. Selanjutnya, ekwilibrasi, saya serahkan kepada Agus Tri Haryono. Baik, untuk ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah proses memulihkan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pengalaman baru. Ekuilibrasi dapat diartikan sebagai kemampuan yang mengatur dalam diri individu agar ia mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Karena pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan sangat berperan penting agar terjadi perubahan perkembangan. Sama halnya dengan interaksi sosial bersama teman sebaya, khususnya perdebatan dan diskusi dapat membantu memperjelas pemikiran dan pada akhirnya menjadikan lebih logis. Contoh dari ekuilibrasi adalah jika ketika bayi yang biasanya mendapat susu dari payudara ibu ataupun botol dot, kemudian diberi susu dalam gelas tertutup dengan tujuan untuk melatihnya minum dari gelas. Maka ketika bayi tersebut menemukan bahwa menyedot air susu dari gelas membutuhkan gerakan mulut dan lidah yang berbeda dari yang biasa ia lakukan saat menyusu pada ibunya, maka bayi tersebut akan mengakomodasikan hal itu dengan akomodasi skema lama. Kemudian dengan melakukan hal tersebut, maka si bayi telah melakukan adaptasi terhadap skema menghisap yang ia miliki dalam situasi baru, yaitu menyedot air susu dari gelas.
Dengan demikian, asimilasi dan akomodasi bekerja sama untuk menghasilkan equilibrium dan pertumbuhan. Selanjutnya yaitu faktor kognitif yang akan dijelaskan pada teman saya yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan dari subtema 4. Kita lanjut untuk subtema yang selanjutnya, kelima, yaitu faktor-faktor perkembangan kognitif yang akan dibaca oleh teman saya. Waktu yang tepat, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Darafis akan menjelaskan tentang faktor Sampel 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor pengetahuan, faktor pembentukan, faktor minat bakat, faktor kebiasaan. Next. Faktor keturunan. Teori Heritas atau dengan ahli filsafat Weber berpegangan dan dikatakan bahwa taraf intelijensi sudah ditentukan sejak si anak dilahirkan. Para ahli psikologi Lindsay dan Suber berpendapat bahwa taraf intelijensi 78-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Halo, Kemudian ada faktor lingkungan. Sebelumnya dikatakan, teori ini menyatakan bahwasannya manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada noda maupun tulisan sedikit. Menurut John Locke, berkembangnya manusia sangat ditentukan dari faktor lingkungan. Berdasarkan pendapat Locke, taraf intelijensi sangatlah dibutuhkan oleh pengalaman dan pengetahuan. Taraf intelijensi diperoleh dari lingkungan hidupnya. Next. Kemudian ada faktor kematangan. Faktor kematangan adalah di mana setiap organ fisik ataupun fisik dapat dikatakan matang apabila telah memenuhi kesanggupannya masing-masing. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Kemudian ada faktor pembentukan. Faktor dari pembentukan segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi itu dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama, pembentukan secara sengaja, contohnya pada sekolah formal. Dan yang kedua, pembentukan yang tidak disengaja, yaitu faktor alam yang berada di sekitar kita. Sehingga manusia bersifat intelijen karena untuk mempertahankan hidup dan bentuk dari penyesuaian diri. Lanjut. Faktor minat dan bakat. Faktor minat dan bakat itu mengarah pada perbuatan untuk mencapai suatu tujuan dan memerlukan sebuah dorongan untuk menjadi lebih baik dan lebih giat lagi dalam mencapai suatu tujuan. Bakat juga dikatakan sebagai kemampuan bawaan karena bakat akan mempengaruhi tingkat kecerdasan seorang anak. Next. Faktor kebebasan. Faktor kebebasan yaitu kiasan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar dalam artian bahwasanya manusia memilih metode tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah yang ia hadapi. Juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Seorang tokoh ilmuwan psikolog yang menyimpulkan bahwasannya setiap anak lahir dengan membawa kecerdasannya, yang termasuk dalam kecerdasan antara lain kecerdasan linguistik bahasa, kecerdasan logis, matematis, kecerdasan pisalafasial, dan kecerdasan musikal, yaitu adalah penjelasan dari beberapa faktor kognitif. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan dari subtema 5. Nah, tadi itu semuanya sudah dijelaskan apa
Apa itu biografi dari Jane Page, apa itu tahapan-tahapannya, apa itu strukturnya, apa itu sistematikanya, dan apa juga itu faktor-faktornya. Nah, mungkin yang bisa saya tangkap dan bisa saya simpulkan untuk dari semua materi atau subtema yang ada, yaitu teori kognitif Jane Page membahas perkembangan intelektual atau kognitif. Teori Jane Page ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Jane Page dalam teorinya menggunakan dua istilah sebagai representasi struktur kognitif individu, yaitu skema dan adaptif, atau asimilasi dan akomodasi. Nah, ada 4 tahapan perkembangan anak menurut Jane Page, yaitu sensor motorik, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Nah, menurut Jane Page tersebut, terdapat 3 skema dalam perkembangan kognitif. Terdiri dari organisasi, adaptasi, dan ekuilibrasi. Dan yang terakhir terdapat faktor-faktor perkembangan kognitif, yaitu faktor hereditas, lingkungan, kematangan, pembentukan, minat bakat, dan serta faktor kebebasan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi tadi tentang perkembangan kognitif yang dibawakan oleh Jane Page. Kami sekelompok minta maaf. Dan untuk mengakhirinya, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah sudi meluangkan waktunya untuk presentasi pada malam hari ini. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.